putusan banding Pengadilan Tinggi atas putusan sela Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara atas nama terdakwa Rizal Basaleh. KPK menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jakarta. Jadi apresiasi setinggi-tingginya terhadap Majelis Hakim dimaksud itu. Dari materi pemberitaan juga kami mencatat beberapa pertimbangan. Kami sendiri belum memperoleh salinan resmi dari produk putusan Pengadilan Tinggi DKI dimaksud. Kami sudah memintakan melalui Satgas Penuntut Umum untuk segera kami terima. Tetapi dari materi pemberitaan ada pertimbangan yang menyebutkan bahwa Majelis Hakim itu mengkhawatirkan bahwa produk putusan sela kemarin itu dapat mengakibatkan kekacauan dalam praktek sistem peradilan pidana, khususnya dalam penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi. Kami sepakat dengan pertimbangan dimaksud karena terlebih lagi bahwa pada saat yang bersamaan sebenarnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, bukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saja, pengadilan tipikor lain di daerah-daerah lain, juga sedang menyidangkan perkara-perkara tindak pidana korupsi yang dilimpahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Perkara-perkara dimaksud tidak dilabeli dengan soal surat-surat delegasi dan lain sebagainya dari lembaga lain. Bagaimana mungkin ada prosedur yang berbeda? Di dalam perkara yang lain ada pensyaratan tentang surat pendelegasian segala macam. Dalam perkara lain, termasuk perkara Syahrul Yassin Limpo, yang senyatanya ditangani oleh majelis yang sebenarnya mirip, hanya pertukaran antara ketua majelis dan anggotanya. Begitu juga ada perkara-perkara yang sudah diputus, semua tidak dilabeli dengan surat seperti itu. Karena kami sepakat bahwa pertimbangan putusan yang dilakukan oleh putusan sela itu cenderung memang berpotensi merusak atau menimbulkan kekacauan dalam sistem praktek peradilan. Pada forum ini juga kami ingin menegaskan kembali, KPK ingin menegaskan kembali bahwa tugas penuntutan adalah sebagaimana juga dengan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah tugas yang melekat sebagai kewenangan atribusi pemberian kewenangan undang-undang kepada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi penuntutan itu adalah identik dengan tugas penyelidikan, otonom atribusi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada lembaga ini, bukan didelegasikan oleh lembaga lain kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini sejalan dengan pengakuan bahwa KPK adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, sebagaimana yang diuraikan di dalam pasal 3 Undang-Undang 19/2019. Bahwa KPK adalah koordinator dalam upaya penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi. Ini kita bisa lihat di dalam pasal 8 huruf A Undang-Undang Nomor 19/2019 yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf 6 huruf B, KPK berwenang mengkoordinasikan penyidikan dan penuntutan dalam penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi. Koordinator dalam penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi DKI yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta agar Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk memulai kembali pemeriksaan perkara atas nama tersangka Rizal Basaleh dengan catatan mengganti susunan majelis hakim terdahulu dengan majelis hakim yang baru. Ini maksud kami untuk menghindari jangan sampai majelis hakim terdahulu terjebak dengan produk putusannya yang telah menyatakan bahwa surat dakwaan itu tidak sah atau batal seperti itu. Kemudian memerintahkan kembali penahanan
terhadap Ghazal Basaleh. Jadi penahanan tersangka ini adalah sudah di dalam tahapan penahanan majelis hakim. Jadi KPK hanya bisa berharap dalam penanganan kembali status tahanan itu kembali dilekatkan kepada majelis hakim. Kami mengajak juga seluruh elemen masyarakat, termasuk rekan-rekan media, untuk memantau dan mengawal proses peradilan, khususnya dalam penanganan perkara tersangka Ghazal Basaleh ini.